nama saya Apliana Milakaka dari Kabupaten Sumba Barat Daya. Saya adalah mahasiswa kategori 2, PPG dalam jabatan tahun 2022, Universitas Nusa Cendana. Selamat pagi anak-anak. Kabar hari ini? Luar biasa, sehat, semangat, oke. Tepuk tangan dulu. Baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita harus berdoa. Minta Arka pimpin doa. Teman-teman, Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dan hari-hari pada pagi cerah. Pada pagi cerah ini kami mau belajar Tuhan hanya ini doa dan menyerahkan kami demi Anda. Ya, terima kasih buat Arka yang telah membimbing kita dalam doa. Nah, sekarang Ibu mau cek siapa yang tidak hadir hari ini. Maksi. Ada 2 orang yang tidak hadir ya? Iya. Selanjutnya mari kita bernyanyi lagu Garuda Pancasila. Semuanya bernyanyi ya? Selanjutnya kita akan melakukan kegiatan membaca sebelum pembelajaran dimulai. Silakan siapkan buku. Ibu kasih waktu 15 menit untuk kalian membaca. Membaca dalam hati, tidak boleh keluarkan suara. Baik, waktunya habis untuk kegiatan membaca. Silakan ditutup kembali bukunya. Kita lanjutkan pembelajaran. Halo. Halo. Ya. Selanjutnya
gambar berikut. Nah, yang kamu lihat di layar, ada gambar apa saja tuh? Bisa. Apa lagi? Apa lagi? Ada sayur. Ya. Itu adalah buah-buahan. Itu adalah buah-buahan dan sayur. Maka hari ini kita akan belajar tentang tema 1. Subtema 1. Tumbuhan sahabatku. Pembelajaran ke-3. Adapun tujuan kita belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran ke-3. Yang pertama, dengan mengamati video tentang perkembangbiakan vegetatif tumbuhan, kita dapat menguraikan atau menganalisis cara perkembangbiakan vegetatif tumbuhan dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati video tentang perkembangbiakan vegetatif tumbuhan, kita dapat menyimpulkan cara perkembangbiakan vegetatif tumbuhan secara benar. Melalui diskusi kelompok serta didik dapat mengumpulkan informasi tentang tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif dengan benar. Jadi itu ada 8 tujuan pembelajaran. Selanjutnya Ibu minta kita semua berdiri supaya lebih semangat lagi dalam memulai pembelajaran. Kita akan melakukan tepuk PPK. Ya, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Tepuk tangan dulu kita. Ibu akan membagikan bahan ajar. Bahan ajar ini berisi tentang materi-materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Silakan dibuka bahan ajarnya. Selanjutnya, semua perhatikan di layar. Kita akan mengamati video berikut. Hai semua, kembali lagi bersama Putri D dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 6. Hari ini kita akan melanjutkan materi perkembangbiakan tumbuhan, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Langsung saja ke materi, kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, yang pertama yaitu perkembangbiakan vegetatif itu apa? Nah, perkembangbiakan vegetatif itu merupakan cara perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa pertemuan sel jantan dan sel betina, atau kata lainnya tanpa perkawinan atau penyerbukan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang jenis perkembangbiakan vegetatif. Jenis perkembangbiakan vegetatif itu ada 2 jenis. Yang pertama itu ada jenis perkembangbiakan vegetatif secara alami, artinya tanpa bantuan manusia, dan jenis perkembangbiakan vegetatif secara buatan, artinya dibantu oleh manusia. Nah, mari kita bahas satu persatu, mulai dari perkembangbiakan vegetatif alami. Nah, adapun jenis-jenis perkembangbiakan vegetatif secara alami itu, yang pertama dengan menghasilkan spora, kemudian yang kedua menghasilkan akar tinggal atau rizoma,
yang ketiga ada umbi lapis, yang keempat umbi batang, yang kelima umbi akar, yang keenam tunas, yang ketujuh ada tunas adventif, dan yang kedelapan ada gerabih atau stolon. Nah, mari kita bahas satu persatu mulai dari spora. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah berbagai jenis tumbuhan paku. Spora dibentuk dan disimpan di dalam kotak spora yang disebut dengan sporanium. Kotak spora pada tumbuhan paku terdapat pada bagian bawah daunnya. Nah, adapun tumbuhan paku yang dimaksud adalah sebagai berikut. Ini merupakan salah satu contoh dari tumbuhan paku, di mana tumbuhan paku ini terdapat spora, dan spora itu dibentuk dan disimpan di dalam kotak spora yang disebut dengan sporanium. Nah, apa yang dimaksud sporanium? Jadi sporanium itu adalah bentuknya seperti ini, yang berada di bawah daun dari paku. Ini merupakan sporanium dari paku. Berikutnya yang kedua ada akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal atau rizoma merupakan batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Batang tersebut tumbuh secara mendatar dan tampak seperti akar. Nah, ciri-ciri akar tinggal itu bentuknya mirip akar tetapi berbuku-buku seperti batang, dan daun pada ujungnya terdapat kuncup. Nah, adapun contoh dari rizoma atau akar tinggal itu adalah, nah ini dia contohnya. Jadi yang termasuk akar tinggal atau rizoma itu adalah jahe, kunyit, lengkuas, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya yang ketiga itu ada umbi lapis. Umbi lapis adalah umbi yang berlapis-lapis dan di bagian tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri atas batang yang dikelilingi lapisan-lapisan daun yang tumbuh membengkak di dalam tanah. Nah, adapun contoh dari umbi lapis itu adalah bawang merah, bawang bombay, bawang putih, bunga bakung, dan bunga tulip. Nah, sebagai contoh, ini merupakan umbi lapis, di mana sangat terlihat sekali dia berlapis-lapis, sehingga sebetulnya umbi lapis ini paling jelas terlihat juga. Nah, berikutnya yang keempat ada umbi batang. Umbi batang adalah modifikasi batang yang membentuk umbi dengan ujung membesar terletak di dalam tanah. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang yaitu ada kentang dan ubi jalar. Nah, ini contohnya, ini adalah ubi jalar yang termasuk umbi batang. Selain ubi jalar itu ada kentang. Kentang merupakan contoh dari umbi batang. Yang kelima itu ada umbi akar. Umbi akar adalah akar yang membentuk cadangan makanan dan berbentuk mengembung di dalam tanah. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar yaitu omatel dan lobak. Nah, jadi ini merupakan contoh dari umbi akar yaitu wortel. Selain wortel itu ada lobak. Jadi ini adalah lobak yang merupakan contoh dari umbi akar. Yang keenam yaitu tunas. Tunas merupakan bagian tanaman baru yang tumbuh di sekitar induk. Tumbuhan dikatakan berkembang dengan tunas apabila tunas dari tumbuhan induk tumbuh menjadi tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas yaitu contohnya bambu, pisang, dan jambu. Nah, jadi ini merupakan tunas dari bambu yang akan tumbuhan baru yang tumbuh di sekitar tumbuhan induk. Ini merupakan tumbuhan induk dan ini merupakan tunasnya. Nah, ini merupakan tunas pisang, di mana ini merupakan tumbuhan induk dan ini merupakan tunas dari pisang. Yang ketujuh itu ada tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh bukan dari ujung batang, tetapi muncul dari tepian daun. Tunas tumbuhan baru muncul dari lekukan pada tepian daun cocor bebek. Tunas tersebut akan menjadi tumbuhan baru. Jadi contoh dari tunas adventif itu adalah tumbuhan cocor bebek. Nah, berikut ini merupakan tumbuhan cocor bebek. Nah, yang dimaksud dengan tunas tumbuhan baru muncul dari lekukan
tumbukan pada tepian daun itu ini. Ya, jadi tunas baru muncul dari lekukan-lekukan tepian daun. Jadi ini merupakan tunas baru dari cocor bebek. Ini disebut dengan tunas adventif. Tumbuhan bukan dari ujung batang tetapi muncul dari tepian daun. Nah, yang ke-8 itu ada geragih atau stolon. Geragih atau stolon adalah batang yang tumbuh menjala di atas atau di bawah permukaan tanah. Tunas pada ruas-ruas batang dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Ujung geragih yang menyentuh tanah akan membelok ke atas. Nah, geragih atau stolon ini ada dua jenis. Yang pertama, tumbuhan bergeragih di atas permukaan tanah. Itu contohnya ada stroberi, ada pegagan, dan semanggi. Nah, ini merupakan contoh tumbuhan yang bergeragih. Ini adalah tanaman stroberi, di mana batang yang membentang ini disebut dengan stolon. Stolon ini berada di atas permukaan tanah. Yang kedua, itu ada tumbuhan bergeragih di bawah permukaan tanah atau di dalam tanah. Contohnya itu adalah rumput teki. Nah, berikut ini merupakan gambar dari rumput teki, di mana ini merupakan stolon. Jadi stolon dari rumput teki ini berada di bawah permukaan tanah atau berada di dalam tanah. Nah, demikian jenis-jenis perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Sekarang kita memasuki perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, ada pun jenis-jenis perkembangbiakan vegetatif buatan itu, yang pertama ada cangkok, yang kedua ada menempel atau okulasi, yang ketiga ada stek, yang keempat ada merunduk, dan yang kelima ada menyambung. Nah, nantinya stek ini ada 3 jenis macam stek. Yang pertama itu ada stek daun, yang kedua ada stek batang, dan yang ketiga ada stek akar. Mari kita bahas satu persatu. Mulai dari yang pertama, yaitu cangkok. Mencangkok adalah salah satu usaha untuk mengembangbiakan tumbuhan dengan memakai cara membuat suatu akar baru di bagian batang tumbuhan tersebut. Lalu, batang yang sudah tumbuh, akarnya itu bisa dipotong dan ditanam menjadi satu tanaman yang baru. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama yaitu memilih batang atau ranting yang akan dikupas, kemudian mengupas kulit batang. Setelah itu, membungkusnya dengan tanah humus dan dilapisi plastik, sehingga akar dapat tumbuh pada bagian yang dikupas tersebut. Nah, ketika sudah tumbuh akar, bisa kita pisahkan dengan tanaman induknya. Jadi bisa kita pisahkan di tempat yang baru, sehingga nantinya akan menjadi tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang bisa dicangkok yaitu pohon mangga, lemon, apel, jeruk. Yang kedua yaitu menempel atau okulasi. Okulasi adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menempelkan mata tunas suatu tumbuhan ke tumbuhan induk. Okulasi biasanya dilakukan pada tumbuhan buah untuk mendapatkan sifat-sifat baik dari tumbuhan buah jenis tersebut. Nah, ada pun langkah-langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu kulit batang tumbuhan induk disayat membentuk persegi terlebih dahulu. Nah, kemudian mengambil mata tunas dari tumbuhan lain. Setelah itu, menempelkan mata tunas tumbuhan lain tersebut pada tumbuhan yang telah disayat tadi. Kemudian, mengikat mata tunas tersebut menggunakan karet atau tali. Mengikatnya tidak terlalu kencang dan tidak terlalu longgar. Nah, setelah itu kita menyiram hasil sambungan ini. Dengan lama-kelamaan hasil sambungan jika berhasil akan tumbuh yang baru. Nah, demikian langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menempel atau okulasi.
Adapun tumbuhan yang dapat dikembangkan dengan cara okulasi yang pertama yaitu ada pohon mangga, pohon belimbing, pohon karet, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada menurut. Perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menurut dapat dilakukan dengan sangat sederhana. Baik, itu tadi videonya. Sekarang mari kita bertanya jawab. Apa yang kamu lihat di video tadi? Videonya bercerita tentang apa? Perkembangbiakan tumbuhan. Ada berapa macam cara perkembangbiakan vegetatif tumbuhan? Dua. Yang pertama secara alami dan yang kedua secara buatan. Bagus sekali. Selanjutnya kita akan menyanyikan sebuah lagu seperti lagu Lihat Kebunku. Ya. Berkembang biak ada dua cara, dengan alami dan juga buatan. Jika yang alami bisa dengan tunas, juga dengan umbi, spora dan rizoma. Tentang dulu untuk kita semua. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang materinya. Perkembangbiakan vegetatif adalah cara perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa pertemuan sel kelamin jantan dan betina atau tanpa perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif tumbuhan dibagi ke dalam dua bagian. Yang pertama secara alami, yaitu tanpa bantuan manusia. Dan yang kedua adalah buatan, yaitu dengan bantuan manusia. Nah, perkembangbiakan vegetatif secara alami terdiri atas 8, yaitu yang pertama spora, akar tinggal atau rizoma. Yang ketiga umbi lapis, umbi batang, umbi akar, tunas adventif, gerai historon. Kalau perkembangbiakan vegetatif secara buatan yaitu mencampur, menempel atau okulasi, menyambung, merunduk, seks. Ya, bagus. Nah, ini adalah contoh-contoh tumbuhan yang berkembangbiak baik secara alami maupun buatan. Perkembangbiakan secara alami yaitu spora, contohnya tumbuhan palu. Kalau akar tinggal contohnya jahe, kunyit, lengkuas, ya. Kalau umbi lapis contohnya bawang merah, bawang putih, ya, bawang bombay. Umbi batang contohnya ubi. Kalau umbi akar contohnya tunas contohnya pisang bambu. Tunas adventif contohnya kalau geragi atau stolon stroberi. Nah, itu adalah contoh-contoh tumbuhan yang berkembangbiak secara vegetatif alami. Selanjutnya perkembangbiakan vegetatif secara buatan yaitu yang pertama ada mencangkok. Contoh tumbuhan yang bisa dicangkok adalah lemon. Yang kedua okulasi. Contoh tanaman yang bisa dilakukan okulasi adalah mangga, belimbing. Selanjutnya merunduk. Contoh tumbuhan yang berkembangbiak secara merunduk. Apel. Selanjutnya menyambung. Contoh tumbuhan yang bisa disambung. Jambu. Untuk stek, pertama ada stek batang. Tumbuhan yang bisa dilakukan stek batang adalah umbi. Kalau stek daun bunga. Kalau stek akar contohnya sun. Baik. Selanjutnya supaya lebih bersemangat lagi, kita menyanyi lagi sebuah lagu. Seperti lagu Lihat Kebunku. Berkembang biak ada dua cara, dengan alami
Kemanggiakan vegetatif tumbuhan secara alami dan buah-buahan. Selanjutnya kita akan membaca sebuah teks. Coba perhatikan di layar. Judul teksnya adalah Tumbuhan Sumber Kehidupan. Mari kita baca bersama. Indonesia adalah negara kepulauan. Lanjut. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan daerah. Dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Dataran tinggi adalah dataran luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Denmark, Dataran tinggi Malang dan dataran tinggi Tegal Jawa Timur, dataran tinggi Alas Aceh, dan dataran tinggi Bone Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Selanjutnya kita akan melakukan tepuk semangat. Tepuk semangat. Kita akan belajar tentang menentukan ide pokok dari paragraf. Tetapi terlebih dahulu kita akan menguraikan tentang pengertian dari ide pokok. Ide pokok paragraf adalah, coba dibaca itu. Ide pokok pembicaraan atau pokok permasalahan dalam sebuah bacaan. Ya, baca ulang. Ide pokok adalah inti pembicaraan atau pokok permasalahan dalam sebuah bacaan. Bagus. Ide pokok dari teks tumbuhan sumber kehidupan tadi, yang pertama adalah, Indonesia adalah negara kepulauan. yang kedua, Dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. ide pokok paragraf ketiga, Wilayah pantai termasuk dataran rendah. ide pokok paragraf keempat, Dataran tinggi adalah dataran luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. ya. Selanjutnya kita akan membuat kesimpulan dari teks tadi, yaitu teks mengenai tumbuhan sumber kehidupan. Kesimpulannya adalah, mari Jaga dan melestarikan alam Indonesia. coba ulang kesimpulannya. Mari menjaga dan melestarikan alam Indonesia. Bagus. Selanjutnya ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Kelompok 1, Inglin, Aga, Jesse, dan Jason. Kelompok 2, Ape, Eva, Sania, Abden, dan Jus. Kelompok 3, Rila, Juan Putra, Nona, Hen, dan Juga. Kelompok 4, Ersi, Fandi, Pilo, Yel, dan Kila. Semua sudah duduk dalam kelompok? Sudah. Ya. Selanjutnya ibu akan membagikan LKPD 1 dan 2. Tuh, jangan ribut.
lihat satu. Nanti tinggal jelaskan tentang orang. Nanti tinggal lihat ini samaan. Terus sedikit-sedikit. Batang yang sendiri. Menjalar di dalam tanah. Tidak boleh. Guru. Jangan tutup, memang sengaja buat video. Pasti ada yang tulis. Yang gue lihat tuh.
Ada dulu. KPD yang kedua. Saya terlalu banyak
Sudah? Ya. Setiap perwakilan kelompok, satu orang dari setiap kelompok maju di depan untuk membacakan hasil diskusi. Ayo maju sudah. Anak kelompok satu, kelompok tiga, kelompok empat maju. Maju sudah. Tuh, yang lain keenam. Sebentar itu ya. Mari sudah berdiri di depan.
Geser lagi sini. Untuk nomor 1, Ibu minta kelompok 3 yang bacakan. Untuk nomor 1, kelompok 1 sebelumnya. Yang ini, ya. Kelompok 3 bacakan. Yang lain tenang. Berkembang biak dengan spora adalah berbagai jenis tumbuhan kaku, spora, bentuk dan dalam kotak spora yang disebut spora. Kotak spora pada buah tabur dapat pada bagian bawah. Lanjut. Selanjutnya kelompok 2. Jalan di dalam tanah. Batang tersebut tumbuh secara datar, tampak seperti awal, jahe, kunyit, dan lain-lain. Selanjutnya kelompok 1. Baca. Ya, selanjutnya kelompok yang keempat, baca. Umbi batang. Umbi batang adalah modifikasi batang yang berbentuk umbi dengan ujung yang besar terlebar di dalam tanah. Ya, baik, tepuk tangan buat keempat kelompok yang sudah presentasi. Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, jawabannya sudah benar. Selanjutnya, silakan tunjukkan gambar yang kalian tempel tadi. Teman-teman yang lain, silakan untuk lihat dari awal. Silakan tunjukkan gambar. Angkat supaya bisa dilihat oleh teman-teman. Ini adalah perkembangbiakan vegetatif secara alami. Selanjutnya, gambar yang berikut adalah gambar tumbuhan atau cara perkembangbiakan secara buah. Baik, tepuk tangan dulu untuk semua kelompok. Selanjutnya, untuk LKPD yang kedua. Kelompok 1, baca paragraf yang pertama. Ide pokok dari paragraf yang pertama. Yang bisa beranya. Yang ini dulu. Silakan dibaca. Manusia dan hewan memerlukan makanan untuk memerlukan aktivitas sehari-hari. Kelompok 2, baca selanjutnya. Manusia dan hewan juga memerlukan makanan untuk tumbuhannya. Regenerasi untuk tumbuhan tinggi tinggal besar mengganti sel-sel yang rusak dalam tubuh. Kelompok 3. Manusia membutuhkan jenis makanan yang mengandung vitamin dan diperlukan untuk meningkatkan kesehatan dan membuat kita dari cara berbagai penyakit. Ya. Kelompok 4, bacakan kesimpulan dalam bentuk kata-kata motivasi. Ayo makan buah dan sayuran supaya badan sehat. Ya, baik, tepuk tangan untuk kita semua. Kembali ke kelompok masing-masing. Silakan duduk. LKPD-nya dikumpul. LKPD-nya langsung dikumpul. LKPD-nya silakan dikumpul. LKPD kelompok 1. Ya, kita sudah melakukan diskusi kelompok. Halo. Kita sudah melakukan diskusi kelompok tentang buah. Selanjutnya kita tepuk semangat dulu. Semua perhatikan di sini. Tepuk semangat.
Yang pertama adalah Membiarkan PPKI tumbuhan dan secara alami dan belakang. selanjutnya Perkembangan biarkan pekerjaan secara alami yaitu spora, akar umbi lapis, umbi batang, umbi akar, tunas, tunas adventif, geragi atau spora. selanjutnya Ide pokok adalah ide perbedaan atau pokok permasalahan dalam suatu perasaan. baik. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal evaluasi. Ini kerjakan sendiri-sendiri ya. Baca soal baik-baik dan silakan diisi. Tidak boleh ribut. Kerja dalam hati. Tenang ya, tidak boleh ribut. Sudah? Sudah. Silakan dikumpul. Cepat sedikit. Kumpul sudah? Sudah. Siapa yang belum kumpul? Basim. Ya, silakan dulu kembali. Halo. Dari pembelajaran ini, semua perhatikan ke sini. Apa yang kita sudah pelajari hari ini? Perkembangbiakan vegetatif tumbuhan. Itu terjadi secara alami dan belakang. Kita juga belajar tentang ide pokok. Apa yang kamu sukai dalam pembelajaran ini? Semua. Ya, semua apa saja? Ada video. Kemudian ada tempel gambar. Apakah ada yang kalian belum pahami? Ada. Baik, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Selanjutnya
Yaitu yang pertama materinya adalah Mata tumbuhan bagi kehidupan makhluk hidup. yang kedua berikutnya mari kita bernyanyi. Semuanya bangun berdiri. Ibu minta kamu berdiri. Oh, semuanya berdiri. Dia anak di atas kursi. Baik. Kita semua menyanyi lagu Lihat Kebunku. Semua tahu toh? Tahu. Ya. Lihat Kebunku penuh dengan bunga, ada yang merah dan ada yang putih. Setiap hari ku siram semua, maka berarti semuanya indah. kita ulang satu kali. Lihat Kebunku penuh dengan bunga, ada yang merah dan ada yang putih. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Sebelum kita menutup pembelajaran, Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Mari. Semuanya berdoa. Terima kasih buat Ing yang sudah memimpin doa. Baik anak-anak, untuk hari ini pembelajaran kita sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Selamat siang semua. Siang.